Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menuntut ilmu. Alhamdulillah kajian ini awalnya diprakarsai oleh Ukhuwah 5, kemudian mengajak teman-teman lain yang sama-sama satu angkatan, satu generasi mungkin ya, lulus SMA tahun 2001, yang kemudian secara singkat gitu kita bisa mengumpulkan beberapa orang untuk menjadi panitia yang diantaranya adalah dari SMA 2, SMA 3, dan SMA 5. Tapi yang terundang pada malam ini adalah kita undang seluruh teman-teman yang satu fase ya, satu generasi bagi kita yang ingin mendapatkan nasihat dari Ustadz kita, narasumber kita. Alhamdulillah beliau sudah bisa meluangkan waktunya, Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz. Generasi kita mungkin ya sama mungkin seperti halnya saya, banyak sekali yang sangat kurang dari segi keilmuan agama, yang mungkin kalau di sekolah hanya belajar 1 jam 2 jam, kemudian istilahnya kalau belajar agama pesantren kilat gitu, bukan anak pesantren. Jadi mungkin waktu liburan saja belajar agama gitu. Tiba-tiba nggak kerasa kita mau reunian 20 tahun. Sudah lulus 20 tahun sejak kuliah. Ternyata usia kita sudah mungkin beberapa sudah 40 tahun kalau sudah penanggalan Hijriah. Karenanya kita ingin mendapatkan nasihat dari Ustadz, terutama untuk menghadapi kita yang sudah ataupun akan menginjak usia 40 tahun ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung di Zoom, kemudian yang juga di live ya. Mari kita luruskan niat dan kita ucapkan bismillah bersama-sama untuk memulai acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beberapa mungkin yang saya ingin sampaikan, ada beberapa yang dari panitia ingin disampaikan. Yang pertama, mungkin mengingatkan adab yang dianjurkan untuk menuntut ilmu itu menjaga wudhu, juga berpakaian yang santun layaknya penuntut ilmu, kemudian mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu, bersungguh-sungguh dalam belajar, dan mengikat ilmu dengan tulisan. Silakan untuk menyiapkan catatan-catatannya, dan juga tidak bertanya pada saat sesi ceramah. Nanti untuk pertanyaan ada di chat, disediakan link, dan kemudian nanti ada beberapa mungkin penanya yang dipersilakan untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Yang terakhir, semoga ilmu kita ini yang kita dapatkan malam hari ini bisa bermanfaat dan diamalkan dalam keseharian dan bisa
dakwakan kepada rekan-rekan kita untuk mengoptimalkan waktu. Sudah dimulai pengajiannya, maka kami persilahkan kepada Gurunda Ustadz Syafiq Riza Basalamah untuk menyampaikan kajiannya. Tafadhol Ustadz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita. Bayangin nih, anak-anak SMA 20 tahun yang lalu bisa bergabung kembali, bisa berjumpa kembali untuk memperbaharui keimanan. Bukan untuk mengenang masa lalu, tapi untuk menyambut masa yang akan datang. Kalau bukan karena hidayah Allah, nggak mungkin kita bisa seperti ini. Berapa banyak anak-anak yang udah nggak pernah lagi datang ke masjid, nggak pernah lagi membaca Al-Quran Karim. Bahkan entah kapan terakhir dia sholat berjamaah di masjid. Ya mungkin sholat Jumat sepekan sekali, dan itu pun telat. Semoga Allah menyempurnakan hidayahnya bagi kita sampai ajal menjemput kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah. Hari berlalu begitu cepat. Menit berubah menjadi jam. Jam berubah menjadi hari. Hari berubah menjadi pekan. Pekan berubah menjadi bulan. Bulan berubah menjadi tahun. Dan tak terasa, kalau tadi dikatakan, ini anak-anak SMA, alumni 2001. Udah 20 tahun. Semua memiliki kehidupan masing-masing. Satu sama yang lain berbeda. Tapi semuanya tetap di muka bumi ini. Kalau kita melihat dunia ini mengherankan. Ada yang tersenyum berbahagia karena mungkin dia habis mengawinkan anaknya. Ada yang bergembira bersyukur atas bertambahnya momongan dia. Ada yang menangis. Ada yang bersedih. Ditinggal mati orang yang dia cintai. Atau karena COVID membuat usaha dia bangkrut. Atau sebagian kita di PHK keluar dari tempat kerjanya. Ada yang meneteskan air mata. Ada yang tersenyum. Ada yang sehat. Ada yang sakit. Itulah kehidupan dunia ini. Dan sebagian kita sudah ada yang berumur 40 tahun. Ada yang udah lewat. Dan ada yang menuju ke sana. Pernahkah kita duduk merenungkan perjalanan hidup kita? Apa yang sudah kita kerjakan? Apa yang akan kita lakukan? Dan kemana tujuan kita? Kita ini mau kemana sih? Kita mau kemana? Tiap hari kita melihat matahari itu terbit. Kemudian tenggelam. Datang malam. Istirahat manusia. Besok melanjutkan kehidupan. Tapi ada orang-orang yang tidak pernah melihat mentari
terbit kembali. Sebagian mereka adalah orang-orang dekat kita. Ahibati fillah, kalau bicara umur 40 tahun, ada apa di balik umur tersebut? Kita masih hidup, kita masih menghirup udara segar. Ini nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Tapi kita perlu memberhentikan kendaraan kita sebentar. Karena kalau mobil yang lari kencang itu perlu istirahat untuk menjaga agar mesinnya tidak panas, agar rodanya tidak meledak, agar bensinnya juga ditambahi. Seorang sastrawan dari Mesir, dia pernah menulis tentang dirinya ketika dia berumur 40 tahun. Dia mengatakan, "Laqad balagtu qimmatal haram." Aku ini sekarang sudah sampai puncak piramid. Udah selesai. Terus mau kemana? Sepertinya aku mulai turun. Aku nggak tahu apakah aku akan turun dengan santai atau aku akan terpeleset. Kemudian aku jatuh ke sebuah lubang yang sempit. Tempat terakhir kita harus dihantarkan di dunia ini. Kemudian dia mengingat tentang cita-cita dia ketika dia kecil. Angan-angan dia. Selesai sudah semua. Yang tersisa adalah mempersiapkan diri. Ya. Mengumpulkan bekal untuk menuju tempat terakhirku, kata dia. Di mana tempat terakhir kita? Seorang tatkala menjadi presiden, coba engkau tanyakan, di mana tempat terakhir Bapak Presiden kita? Ketika seorang menjadi panglima, ketika seorang menjadi menteri, apapun jabatanmu, tempat terakhirmu itu di mana? Kuburan. Ya. Ini sebuah kenyataan yang Allah Azza wa Jal menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim bagaimana kondisi manusia tatkala berumur 40 tahun. Ingat, 40 tahun pakai hitungan rembulan. Karena yang namanya bulan ya pakai bulan, bukan pakai matahari. Bulan itu lahir dengan terbitnya hilal, bulan sabit. Kemudian dia berakhir dengan tenggelamnya hilal di ufuk timur dan terbit di barat. Perbedaan antara bulan Qamariyah dengan bulan Syamsiyah jelas. Dalam setahun bisa 11 hari. Kalau 10 tahun, 110 hari. 20 tahun, 220 hari. Seperti itu selanjutnya. Manusia tatkala berumur 40 tahun, dia berada di puncak kematangan dia. Mateng tuh dia. Dia dewasa. Ketika kecerobohan masa muda mulai hilang, kejahilan mulai pergi, dia mulai berpikir dengan matang. Dia mulai mengevaluasi hidupnya. Maka sejatinya umur 40 tahun ini, dia berada di persimpangan jalan. Dia harus menentukan, dia mau kemana. Cukup, udah gitu loh. Cukup. Kalau dulu hidup tanpa arah,
Seperti orang yang menyetir mobil, pokok dia isi bensin. Kemana? Udah jalan aja. Jalan kemana? Udah jalan aja. Bismillah, yuk ikut jalan. Sekarang enggak dia. Dia harus menetapkan. Kenapa? Karena sebentar lagi dia akan pulang. Dia merasakan fisiknya semakin lemah. Ya. Seakan-akan dia menumpangi sebuah kereta. Kereta dari Jakarta ke Bandung. Cepat ya. Tapi tahu-tahu kita akan merasakan gerak kereta itu semakin melambat. Semakin melambat untuk kemudian berhenti. Lambatnya kereta tersebut menunjukkan di depan ada stasiun pemberhentian. Maka semuanya diminta bersiap-siap. Akan dikatakan di depan kita ada stasiun A. Diharapkan semua mempersiapkan diri. Apalagi kalau itu stasiun terakhir, nggak ada lagi stasiun sesudahnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban, beliau menjelaskan tentang umur kita. Kita nggak tahu umur kita, tapi secara umum beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, a'maru ummati baina sittin was sab'in. Umur umatku itu antara 60 sama 70. Antara itu. Wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Dan sedikit yang bisa lewat itu, sedikit. Jadi kalau kita lihat ada orang umurnya 70 ke atas, langka. Langka sekali. Kebanyakan orang antara 60 sampai 70. Kalau kita melihat umur Nabi kita alaihi salatu wassalam, umurnya Abu Bakar, umurnya Umar bin Khattab, meninggal dunia antara itu. Kalau kita mau menghitung sedikit tentang umur 40 tahun ini, kita akan mendapati 40 tahun ini adalah awal fase penutup kita. Kalau kita melihat sebuah buku itu ada muqaddimah, ada isi dan ada penutup. Orang yang umur 40 tahun itu sudah berada di penutup. Kalau dikatakan muqaddimahnya 20 tahun, ya isinya 20 tahun, ya bentar lagi engkau udah selesai. Mau tutup buku. Itu kalau umur orang 60 tahun. Ahibati fillah. Allah Azza wa Jalla berfirman. Sebagian kita tuh gak pernah baca nih firman Allah yang berada di surat Al-Ahqaf ayat 15. Berkaitan dengan umur 40 tahun. Kita tahu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam diutus ketika umur 40 tahun. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam, beliau meninggalkan Mesir ketika umur 30 tahun. Kemudian beliau berangkat ke Madian, mengembala selama 10 tahun. 40 tahun turun wahyu kepada beliau alaihissalatu wassalam. Kalau dikatakan hidup itu dimulai dari 40 tahun, iya. Hidup yang sebenarnya, yang harusnya engkau jadi orang baik gitu setelah umur 40 tahun. Makanya kita akan melihat bagaimana Allah Azza wa Jalla menyebutkan di surat Al-Ahqaf ini tentang nikmat umur 40 tahun. Nggak semua orang sampai 40 tahun. Maka tolong kita ingat. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Ahqaf ayat 15. Nah, silakan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا
حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين صدق الله العظيم. Artinya? Nah, artinya, silakan dibaca. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan, sehingga apabila anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang Muslim." Allahu Akbar. Nih, orang yang berumur 40 tahun. Dia benar-benar harus mulai berpikir. Merenungkan diri. Mengevaluasi perjalanan hidup dia. Orang yang cerdas. Siapa sih? Kalau dulu waktu SMA, kita fulan cerdas. Fulan ini selalu juara 1. Fulan ini selalu menang. Lihat kondisi dia sekarang. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus, disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, Al-Kayyis, orang yang cerdas, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal, adalah orang yang suka menghitung-hitung dirinya, yang sering mengevaluasi dirinya, dan dia beramal untuk yang sesudah kematian. Kita berpikir orang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan masa pensiun dia. Sehingga tatkala dia berhenti dari kerjaannya, dia sudah punya segala sesuatu. Dia tinggal menikmatin hidup. Dia punya keran yang tinggal dia putar, keluar fulus tuh dari keran tersebut. Iya, orang yang cerdas sebenarnya adalah yang mempersiapkan untuk setelah kematian. Dia selalu berbuat, aku ini bakal mati nih. Aku bakal mati. Aku dapat duit, duitku akan aku tinggalkan. Istriku aku akan tinggalkan. Anak-anakku aku akan tinggalkan. Semua aku akan tinggalkan. Ketika orang berpikir pensiun, dia akan mempersiapkan diri. Aku akan tinggalkan pekerjaan ini. Iya, selesai sudah. Akan ada penggantiku. Tapi orang yang cerdas adalah mempersiapkan diri tatkala semua meninggalkan dirinya. Tatkala dia berada di alam kubur sana tanpa ada harta yang mendampingi. Tanpa ada keluarga yang mau tinggal bersama dia. Dia persiapkan. Wal ajiz. Orang yang lemah. Orang yang bodoh. Kita selalu berpikir teman-teman kita yang bodoh siapa sih? Aduh itulah. Fulan gak naik kelas ya. Al-ajiz.
Man atba'a nafsahu hawa. Adalah orang yang menuruti hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil aman. Kemudian dia berangan-angan, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih. Hadis rahu Tirmidzi. Hadis ini diperselisihkan kesahihannya, tapi secara makna sahih. Siapa sebenarnya orang yang cerdas? Dalam dunia medis ya, orang yang umur 40 tahun itu udah dikasih peringatan ya untuk jaga makan ya. Sampai ada yang mengatakan kalau orang sudah kepala 4 tuh makan nggak pakai mulutnya, pakai otaknya. Dia tidak lagi berbicara kesenangan, tapi dia berbicara keselamatan. Dia akan memikirkan hidangan yang ada di hadapannya. Dia mulai menghitung berapa jumlah kalori, berapa jumlah kolesterol, ini membahayakan atau tidak. Ya, kalau itu bicara fisik kita, maka hibati fillah, perubahan di fisik kita, semakin melemahnya kita, di situ ada peringatan. Para pemain bola hampir nggak ada yang umur 40 tahun. Sebelum itu mereka sudah berhenti. Udah nggak bisa gitu loh. Ada 1-2 orang yang mampu, tapi secara umum udah berhenti. Udah. Berbeda dengan yang di bawah itu. Seakan-akan dikatakan engkau sudah 40 tahun nih, udah harus mikir sesuatu yang lain gitu. Jangan hanya memikirkan kebutuhan fisikmu, tapi engkau punya ruh. Fisikmu semakin mudah capek. Engkau sudah melihat ada kerutan di wajahmu. Sebagian sudah putih rambutnya. Perubahan di fisik itu seharusnya mengantarkanmu untuk berubah secara ruh. Seakan-akan ada yang mengatakan kepadamu, yuk, engkau sudah mau balik nih. Sudah hampir tiba waktu. Ahibati fillah. Allah menceritakan bagaimana penghuni neraka teriak-teriak minta dikeluarkan dari api neraka. Apa kata Allah di surat Fatir ayat 37? Nah, surat Fatir ayat 37. Nah. Tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami. Niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir? Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami. Dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Subhanallah. Mereka teriak-teriak minta dikeluarkan dari api neraka.
Dan apa niat mereka? Apa tekad mereka? Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Kami akan berbuat amal soleh tidak seperti yang dahulu kami kerjakan. Ya. Semua ingin berubah. Tapi setelah waktunya habis. Kita ini masih punya waktu, jemaah. Ana hari ini memberikan tausiah kepada orang-orang yang masih hidup. Yang dia punya kesempatan untuk berubah, untuk beramal soleh. Dan Allah ceritakan kepada kita kondisi penghuni neraka yang mereka minta dikeluarkan dari api neraka untuk berbuat amal soleh. Lalu apa yang dikatakan kepada mereka? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah kami sudah kasih umur sama kalian? Kami kasih waktu sama kalian. Dipanjangkan umurnya sampai 40 tahun. Dikasih waktu untuk berpikir, untuk merenungkan. Tapi sebagian nggak mau mikir gitu. Wa ja'akumun nadhir. Datang peringatan kepada kalian. Memberikan peringatan. Nggak didengerin. Nggak digubris. Di antara makna peringatan diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa di antara peringatan Allah adalah asyaib. Ana kalau melihat jenggot ana sebagian sudah mulai putih. Ya. Itu peringatan dari Allah. Di antara bentuk peringatan itu adalah mautul aqarib, matinya kerabat-kerabat kita. Fulan mati, Fulan mati. Kemarin ketika Covid, kita ingat di bulan Juni dan Juli. Bagaimana banyaknya orang-orang dekat kita. Mati Fulan, mati Fulan. Itu peringatan dari Allah Azza wa Jalla. Engkau mau berangkat loh. Engkau tinggal nunggu waktu. Engkau sedang berada di antrian. Siapin barangmu. Manusia itu ketika ajal datang menjemput dia kepingin balik. Itu cerita di neraka ya. Bagaimana Allah ceritakan tatkala ajal menjemput. Dia masih hidup di dunia, masih bersenang-senang, tahu-tahu mati. Dan kita tahu di antara tanda-tanda kiamat banyaknya mati mendadak. Mati tabrakan. Mati serangan jantung. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Apa kata Allah Azza wa Jalla? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Artinya, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan." Allahu Akbar. Ingin dikembalikan ke dunia. Ingin beramal soleh. Mungkin. Kita melihat kerabat-kerabat kita yang meninggal dunia dalam kondisi belum bersiap-siap. Yang ada adalah menyesal. Kita tuh seperti musafir ya. Pernah berangkat umroh. Ketika kita berangkat umroh,
ada paket 9 hari. 3 hari pertama kita fokus ibadah, 3 hari kedua kita biasanya ya mulai jalan-jalan, 3 hari terakhir akan diumumkan. Dikasih tahu, insya Allah kita akan pulang hari apa? Sekarang hari Jumat, insya Allah hari Senin kita akan pulang. Pesawat kita jam sekian. Yang boleh dibawa ini dan itu. Air Zam-Zam setiap orang dapat 5 liter. Dan kuota yang diberikan untuk bagasi hanya 30 kilo. Ketika diumumkan seperti itu, apa yang akan kita lakukan? Kita mulai mempersiapkan diri. Kita mulai buka koper kita. Barang apa aja yang akan dibawa. Kita akan pertimbangkan mana yang penting dan mana yang tidak penting. Dan kita nggak boleh telat. Sebagian orang, subhanallah, ketika dia buka kopernya, dia isi dengan barang-barang yang tidak berguna. Yang berguna dia tinggal. Di mana orang kalau berangkat umroh, dia bawa duit 1 M. 1 M dikeluarin sama dia, diganti kurma tasnya. Kemudian dia berangkat pulang ke Indonesia, 1 M ditinggal di hotel. Dan banyak yang seperti itu. Berapa banyak orang-orang yang bekal terbaiknya ditinggal di dunia. Dia berangkat ke kuburan hanya dengan sedekah yang kecil-kecil. Jamaah rahimakumullah. Amalan apa yang perlu dipersiapkan nih? Buat yang berumur 40 tahun. Tadi kita udah baca yang di surat Al-Ahqaf ayat 15. Kita akan merenungkan satu persatu ayat ini. Atau kalimat di ayat ini. Allah Azza wa Jalla mengatakan wasainal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah ceritakan bagaimana peran orang tua kita. Hamalathu ummuhu kurhan. Ingat, ibu kita tuh hamil kita dengan susah payah. Wa wada'athu kurhan. Melahirkan kita dengan potensi nyawa meregang. Susah, sakit. Wa fisaluhu 30 syahra wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Allah ingatkan fase waktu hamil, waktu menyapih. Itu panjang waktunya. Minimal 30 bulan. Maka di sini ketika anak itu sampai puncak masa mudanya, sampai umur 40 tahun, doa yang pertama dia baca adalah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai. Jadi amalan pertama adalah bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Karena ada orang yang hidupnya mengeluh seakan-akan Allah tidak pernah berbuat baik kepada dia. Ya, engkau sudah umur 40 tahun bersyukur sekarang Allah. Loh Ustaz, tapi aku nggak seperti fulan bisa sukses ini. Bersyukur. Engkau nggak akan bisa menghitung nikmat yang Allah berikan. Tapi yang jadi masalah, engkau umur 40 tahun, engkau selalu melongok ke atas. Nggak pernah melihat ke bawah. Itu yang menyebabkan orang udah tua, hidupnya penuh dengan penderitaan. Karena dia nggak pernah bersyukur sama Allah.
Dia mengeluh terus seakan Allah nggak pernah berbuat baik sama engkau. Nabi SAW mengatakan, unduru ila man huwa asfala minkum. Lihat kepada yang di bawah kalian. Jangan melihat kepada yang di atas kalian. Jangan. Kenapa? Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallah alaikum. Karena itu akan lebih pantas buat kalian untuk tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Ketika reuni biasanya mulai melihat, oh fulan hidupnya nyaman, ini nyaman, aku seperti ini. Syukuri nikmat yang Allah berikan. Wa ala walidayya. Dan yang Allah berikan kepada kedua orang tua. Di sini kita diingatkan untuk berbakti sama orang tua. Coba nih teman-teman nih, yang udah 20 tahun yang lalu SMA. Ingat, siapa yang membiayai sekolah? Kecil engkau dulu belum bisa jalan loh. Ngomong gak bisa. Engkau digendong, bisanya nangis. Buang kotoran di tempat itu. Kemudian diajarin ngomong. Diajarin jalan. Disekolahkan. Sampai lulus SMA. Bagaimana perjuangan orang? Jangan dilupakan. Terus kuliah. Bagaimana perjuangan orang tua? Yang pada saatnya ketika anak ini menikah, dan biasanya kalau sudah umur 40 tahun, ya udah sukses, udah punya keluarga, punya anak-anak. Banyak di antara mereka yang lupa sama kedua orang tuanya. Dia merasa, aku sudah punya keluarga, aku sudah punya anak. Berapapun umurmu, pangkatmu tetap anak. Maka Allah ingatkan di ayat ini. Ingat engkau pernah berada di perut ibumu loh. 9 bulan. Engkau lupa bagaimana ibumu ketika berusaha mengeluarkan dirimu. Sakit dia. Jangan kemudian tatkala engkau sukses, engkau merasa, oh, ini karena perjuanganku, karena usahaku. Kalau ibumu tidak merawatmu, engkau dibuang ke tempat sampah, engkau nggak pernah ada. Maka tolong, suami istri, saling mengingatkan untuk berbakti kepada orang tua. Para istri, ingat, surgamu adalah suamimu. Nabi SAW berpesan, unduri aina antilahu. Lihat bagaimana sikapmu terhadap suamimu. Innama huwa jannatuki au naruki. Suamimu itu surgamu atau neraka. Bantu suamimu untuk masuk surga. Kesian. Karena kadang-kala kesibukan ngurusin keluarganya. Kerja sana, berangkat sini. Orang tuanya nggak diperhatikan. Ahibati fillah. Ada seorang di masa Nabi SAW yang datang dari Yaman ke Madinah. Ribuan kilo ditempuh. Dia datang membaiat Nabi SAW untuk hijrah dan berjihad dengan Allah. Ditanya, orang tuamu masih hidup? Masih hidup. Engkau dapat izin dari orang tua? Enggak. Pulang kok. Pulang kok. Ini bukan cari dunia, cari akhirat. Disuruh pulang. Sebagian kita hampir nggak pernah ketemu orang tuanya lagi. Sibuk dengan pekerjaannya. Mudik setahun sekali dia mudik. Kenapa? Mafi fulus, nggak ada duit, atau nggak mengeluarkan duit, atau dianggap remeh orang tuanya. Pintu surga yang paling indah itu orang tua. Maka jangan sok ketika engkau umur 40 tahun, orang tua sudah sepuh, sudah tua renta, kemudian engkau sibuk urusin dunia. Ini yang perlu engkau lakukan. Mensyukuri nikmat yang Allah berikan dan kepada kedua orang tua.
Kita nggak akan pernah bisa membalas budi baik orang tua. Nggak bakalan. Ketika ada seorang yang menggendong ibunya dari Yaman juga atau dari Khurasan untuk melaksanakan ibadah haji, tawaf digendong ibunya, sa'i. Kemudian bagaimana wukuf di Arafah, berangkat ke Mina, semua dengan digendong ibunya. Dia bertanya kepada Abdullah bin Umar bin Khattab, "Atarani qad jazaituha?" Apakah menurutmu aku sudah membalas budi dan jasa ibuku? La. La. Wala bizafratin min zafarat. Satu tarikan nafas dia, rasa sakit dia ketika mengeluarkan engkau itu belum kau balas. Jangan bicara budi baik ke ibu. Satu rasa sakit itu belum kau balas. Datang lagi seorang mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, aku nih hidup sama ibuku. Aku yang memutuin dia, yang membersihkan dia, aku palingkan wajahku. Udah gak bisa apa-apa ibu. Apakah udah imbang? Aku sudah balas budi baik dia. Kata Umar, lah, lu gimana kok enggak? Kan ya, sekarang aku berbuat seperti ibuku dulu berbuat itu sama aku. Kata Umar, enggak. Engkau tahu, ibumu dulu berbuat itu kepadamu. Dan dia berharap engkau hidup lebih panjang lagi. Dan sekarang engkau berbuat itu kepada ibu. Engkau berharap ibumu cepat meninggal dunia. Kesian ibu ini itu. Maka tolong yang umurnya 40 tahun, yang punya orang tua, engkau telepon orang tuamu. Engkau datang, kau pijit kakinya. Engkau minta keridhaan. Kenapa? Ridha fa ridhal walid. Keridhaan Allah bergantung dengan keridhaan orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walid. Dan kemurkaan Allah bergantung dengan kemurkaan. Kemudian setelah itu, an a'mala salihan tarda, beramal soleh. Minta ya Allah supaya dibantu aku bisa beramal soleh. Sudahkah engkau beramal soleh? Berapa bacaan Qur'anmu dalam sehari? 1 jam? Setengah jam? 5 menit? Apakah engkau punya wirid amal soleh? Apakah rukun Islam engkau jaga? Apakah yang sunnah-sunnah engkau jaga? Sebagai bekal. Orang kalau bicara dunia, kalau bicara cukup, dia mungkin bicara, aku cukup Ustaz. Mungkin sebulan 10 juta cukup. Atau 5 juta cukup. Atau 3 juta cukup. Tapi kita melihat orang yang cukup 100 juta, itu cari duit miliaran. Dia kumpulkan. Padahal kalau bicara kebutuhan, ya yang wajib-wajib aja lah. Kalau untuk dunia, dia mencari lebih. Kenapa untuk akhirat? Banyak di antara kita yang umur 40 tahun, hafalan Qur'annya nggak pernah nambah. Dia punya hafalan Qur'an seperti dulu waktu SMA. 20 tahun yang lalu, dia punya hafalan 5 surat sampai hari ini. Padahal pangkatnya udah naik. Kalau dia di kepolisian mungkin sekarang dia sudah kombes. Mungkin sekarang dia sudah bintang 1. Tapi untuk bekal engkau meninggalkan dunia ini nggak pernah nambah dan tidak ada keinginan. Padahal kita tahu bagaimana satu huruf itu 10 kebaikan. Bagaimana satu ayat lebih baik dari seekor onta. Bagaimana derajat akan ditinggikan dengan hafalan Quran. Coba engkau lihat bagaimana amal soleh. Dari dulu sampai sekarang Jumatan telat. Dulu SMA aku telat Ustaz. Sekarang 40 tahun tetap telat. Bulan Ramadan ada yang dari dulu nggak pernah hatam Quran. Anak nggak pernah hatam Quran SMA. Sampai sekarang nggak pernah hatam Quran.
Sholat ke masjid cuma Jumatan doang. Padahal tiap hari dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Maka perhatikan amal soleh kita. Karena tahukah kita, tatkala jenazah itu ditaruh di pundak, diantarkan ke kuburan, 3 yang ikut. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. 2 pulang, keluarganya pulang. Anak gak bakal nemenin orang tua di kuburan. Nangis-nangis, istri nangis, ditinggal kita nanti. Dan amal yang akan bersama. Kemudian wa aslih li fi dzurriyyati. Perhatikan anak-anakmu. Yang pertama orang tua, dirimu sendiri amal solehnya diperhatikan, kemudian anak-anak. Karena engkau punya satu tugas berat. Apa? Menyelamatkan anak-anak kita dari api neraka. Banyak orang tua yang berpikir dengan menyenangkan hati anaknya, memberi mobil, memberi harta, karena kalau sebagian lupa untuk mengajarkan kepada anaknya agama ini. Untuk mengingatkan anak-anak bahwasanya dunia akan kita tinggalkan. Kita perlu beramal soleh. Maka tolong perhatikan anak-anak. Jangan sampai anak-anak kita menuntut orang tuanya pada hari kiamat. Ini bapakku. Kerjanya cari duit doang. Ibuku juga cari fulus doang. Aku gak pernah diajarin tentang bagaimana menjadi hamba Allah. Anak ini aset buat kita. Bagaimana Nabi SAW mengatakan ketika seorang meninggal dunia putus semua amalannya kecuali 3. Shadaqah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan. Yang ketiga, awwaladin salihin yad'u. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Udah berapa anakmu yang siap mendoakan engkau? Berapa jumlah anakmu? Nabi SAW menyuruh kita menikahi wanita yang subur, yang banyak anaknya, yang pengasih, yang penyayang. Karena Nabi akan berbangga-bangga dengan banyaknya jumlah. Sebagian kita berpikir, oh cukup 2 anak, nggak cukup engkau. Pernahkah engkau berpikir bahwasanya udah cukup engkau bintang 1 cukup? Engkau punya usaha 1 cukup. Kenapa engkau buka cabang lagi, buka cabang lagi, buka cabang lagi? Kau bicara cukup. Anak-anak pun kita perlu memperbanyak aset akhirat dan mendidik mereka. Bukan banyak anaknya nggak dididik. Apakah anak-anak kita sudah benar sholat? Nabi SAW mengatakan, muru auladakum bis sholat, suruh anak kalian sholat. Sejak umur 7 tahun. Sudah disuruh. Anak kadang kala melihat ya, anak-anak yang jadi anak-anak pang di jalanan. Kemana sih bapak mereka? Kemana sih ibu mereka? Ya, kalau kita lihat anak-anak itu di umur SMA-an ya, remaja. Ya orang tuanya umur 40 tahun, 45 tahun mungkin. Kemana mereka? Lupa sama anak-anak. Baca doa ini supaya kita ingat kita punya anak keturunan. Kita perlu sama mereka untuk mendoakan kita. Inni tubtu ilaik. Aku tobat kepada. Di sini penting orang yang berumur 40 tahun untuk memperbaharui tobatnya. Engkau lihat, mungkin engkau pernah menunda-nunda tobat. Engkau bertobat dari penundaan hal tersebut. Cukup berbuat dosa, berhenti udah. Maka ahibati fillah, orang kalau tua berbuat dosa beda dengan anak muda berbuat dosa. Bagaimana Rasul SAW mengatakan, thalathatun la yukallimuhumullah yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 orang yang Allah tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat. Tidak akan membersihkan mereka dari dosanya dan tidak akan memandang mereka. Mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Ini hadis riwayat Muslim. Beliau mengatakan yang pertama, syaikhun zanin. Orang tua yang berzina.
Zina itu haram buat anak muda, buat orang tua. Tapi orang sudah di atas 40 tahun masih berzina, bahaya nih. Bisa mati su'ul khotimah. Allah nggak akan bicara, nggak akan bersihin dosa dia. Cukup berhenti udah engkau. Udah tua engkau itu. Udah mulai lemah tubuhnya. Syekhun. Wa malikun kadzdzab. Yang kedua, raja yang berdusta. Pemimpin, penguasa, berdusta. Apa? Orang tuh berdusta karena lemah, ya takut. Engkau itu raja. Engkau berkuasa berdusta. Wa ailun mustakbir. Dan orang miskin yang sombong. Inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Perlu jamaah kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla ketika sudah tua seperti ini. Memperbanyak sedekah kita. Kita lihatlah orang-orang yang terus disibukkan dengan dunia. Berapa banyak orang yang beli rumah, bangun rumah, bertahun-tahun bangun rumah dan dia tidak pernah menempati rumah. Kita kadang-kala kalau sedekah, kita akan mikir untuk dunia kita lebih banyak daripada untuk akhirat kita. Padahal kita tahu yang kita simpan di dunia ini kita bakal tinggalkan. Maka nasihat ana, setiap orang yang umur 40 tahun paling tidak sudah punya rumah di surga. Udah punya rumah. Gimana caranya kau pelajari? Gimana punya rumah di surga? Sehingga tatkala kita harus pergi meninggalkan dunia ini, kita udah siap. Berserah diri sama Allah Azza wa Jalla. Jangan sombong. Ada orang-orang yang tatkala sukses lupa sama Allah. Seperti Qarun, tatkala dia sukses dengan harta yang berlimpah ruah, dia mengatakan apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Ini karena ilmu yang aku miliki. Kecerdasanku. Allah benamkan dia dengan hartanya, dengan rumahnya, hilang dari muka bumi. Tinggal cerita harta kau. Maka ingat, orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian. Engkau perlu buka catatanmu. Apa yang perlu engkau bawa? Kau sudah umur 40 tahun. Apa yang engkau bawa? Bicara tobat. Kau punya salah sama orang, jangan dibawa mati. Kau punya utang sama orang, jangan dibawa mati. Karena kita tahu tobat nggak akan diterima kalau kita pernah menzalimin orang. Kita harus minta maaf sama orang tersebut. Lengkapi catatanmu. Lalu terus berdoa memohon kepada Allah husnul khatimah. Katakan tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, matikan aku dalam kondisi Islam dan kumpulkan aku dengan orang-orang soleh. Barakallahu fiik. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke moderator Kang Lukman. Jazakumullah khair. Jazakumullah khairan, Ustaz. Untuk selanjutnya, mungkin dari rekan-rekan ini, dari alumni SMA 2, SMA 3, SMA 5, ada yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz. Sudah ada yang raise hand, mungkin kami persilakan kepada Kang Teddy Yuliandi. Bangga untuk bertanya pada Ustaz. Terima kasih Kang Lukman atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Izin bertanya Ustadz, dengan Teddy dari Bandung Ustadz. Tafadhal. Barakallahu fikum. Sebelumnya terima kasih atas ilmunya Ustadz. Semoga Allah selalu merahmati Ustadz Syafiq dan keluarga, teman-teman peserta kajian dan kaum muslimin dimanapun mereka berada. Amin. Ustadz, kebetulan ini temanya sangat menarik sekali karena
kebetulan teman-teman kita seangkatan di sini Ustadz. Dan betul seperti yang Ustadz sebutkan tadi bahwa nggak kerasa usia kita sudah di puncak piramid Ustadz. Namun seperti yang Ustadz sebutkan tadi juga ada kekhawatiran terutama mengenai ilmu agama ini yang dulunya ya bisa dibilang Anda sendiri masih abai, dan alhamdulillah atas izin Allah mungkin masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dan belajar di sini juga gitu. Namun karena awamnya kita dengan ilmu agama sebelum usia 40 tahun ini Ustadz, yang kita dari SD mungkin baru diajarin beragama sampai dengan sekarang, yang ternyata banyak kaidah-kaidah beragama yang mungkin yang belum sesuai dengan tata cara yang benar karena awamnya kita pada saat itu. Dan Allah beri taufik saat ini kita dapat kesempatan untuk belajar. Dan seringkali kalau kita dapat ilmu baru itu ada aja pertentangan dengan pola kita beragama yang sudah mengkristal mungkin Ustadz sebelum kita usia 40 tahun ini, karena pola itu terus dilakukan dan ketika dapat ilmu baru ada pertentangan. Nah, mungkin pertanyaan dari saya Ustadz, bagaimana cara atau kiat-kiat yang bisa membuka hati kita agar menerima kebenaran yang mungkin kita sudah terbiasa dengan pola yang sudah mengkristal sebelum kita di usia 40 ini Ustadz. Barakallahu fiik Ustadz. Wa fiik wa barak. Subhanallah jemaah. Ya ahibati fillah. Ini pertanyaan menarik sekali ya. Kalau kita lihat di masa Nabi SAW, kebanyakan pengikut Nabi SAW itu di bawah 40 tahun. Yang di atas 40 tahun sulit mendakwahi mereka. Karena tadi disebutkan udah mengkristal gitu loh. Yang di atas 40 tahun itu masuk Islamnya terlambat. Seperti kalau kita lihat bapaknya Abu Bakar, kapan masuk Islam? Abu Sufyan sendiri ya. Kapan masuk Islam? Karena sulit, merasa kadangkala aku ini udah ngerti gitu, aku udah paham gitu. Apa yang harus kita lakukan agar kita mudah menerima kebenaran? Karena ada orang-orang yang dikasih nasihat disampaikan nggak manfaat. Di antara yang menghalangi hidayah itu masuk adalah kesombongan. Sombong itu artinya apa? Menolak kebenaran dan meremehkan orang. Biasanya kita kalau udah ngasih tahu, oh, engkau tahu apa ini itu. Ini penyakit. Maka kita perlu menghargai orang. Kalau bicara ilmu yang kita pelajarin, kita perlu pastikan apakah ini memang ajaran Allah. Ini adalah sabda Nabi SAW. Atau hanya katanya. Dan kebanyakan ilmu kita katanya. Sehingga kalau disampaikan kayak gini loh, ini nggak boleh loh, ini haram. Sekali-kali haram kok, ini haram, itu haram. Ada yang seperti itu, dia langsung menolak gitu. Ketika dia menyampaikan ini haram, tunggu dulu, kok katakan haram ini nggak main-main gitu ya. Atas nama Allah, hanya Allah yang boleh mengatakan ini halal, ini haram. Bukan nafsu dan keinginan kita. Maka kita perlu membiasakan diri kita untuk lebih kritis lagi. Kalau memang ada yang menyampaikan nasihat, ya kita tanyakan. Benar enggak seperti itu? Kemudian hal kedua yang menyebabkan hidayah itu sulit masuk adalah fanatik terhadap ajaran yang sudah ada. Bayangin bagaimana kaumnya Nabi Ibrahim. Kaumnya Nabi Ibrahim ini, mereka menyembah berhala. Patung-patung, mereka menyembah bintang-bintang, planet, macam-macam lah yang mereka sembah. Akhirnya Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala mereka. Setelah hancur itu berhala, yang paling besar nggak dihancurin. Kapaknya itu diikat, dikalungkan kepada yang paling besar. Lalu mereka tanya, man fa'ala hadha bi alihatina? Siapa yang memperlakukan seperti ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Tuhan kok bisa dihancurin? Kata mereka Ibrahim. Oh, datangkan Ibrahim. Datangkan di sidang terbuka. A'anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim?
Wahai Ibrahim, apakah engkau melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami? Kata Nabi Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hadha. Yang menghancurkan ini, itulah yang paling besar. Yang paling besar itu yang menghancurkan. Fas'aluhum, engkau tanyakan kepada Tuhan-Tuhan yang hancur ini, tanyakan. Tanyakan kepada mereka, siapa yang menghancurkan kalian? Tanyakan sama mereka. Kata mereka, laqad alimta ma haula'i. Engkau kan tahu mereka nggak bisa ngomong. Masa tanya sama mereka? Loh, kalau nggak bisa ngomong kok disembah? Bayangkan ya. Apakah mereka dapat berpikir dengan akalnya? Gara-gara fanatik terhadap ajaran nenek moyang, yang ada mereka marah. Mereka membakar Nabi Ibrahim. Dibakar Nabi Ibrahim. Tidak terbakar Nabi Ibrahim. Apakah mereka beriman? Nggak beriman. Wallahi hidayah ini mahal. Maka di antara yang menghalangi hidayah tadi adalah kesombongan. Yang kedua fanatik terhadap ajaran nenek moyang. Maka untuk menghindari hal itu, hendaklah kita membuka mata kita. Kebenaran itu adalah yang Allah turunkan. Sehingga kita harus lebih kritis lagi, menerima kebenaran, tidak sembarangan. Kalau memang yang disampaikan benar, ya kita tanyakan kalau ini sabda Nabi SAW. Karena hibati fillah, beragama itu bukan katanya. Tapi beragama itu adalah wahyu yang Allah turun. Mungkin seperti itu, wallahu a'lam. Baik, berikut ada pertanyaan Ustadz dari Feli, kemudian Abdullah, kemudian Ira, dan para sahabat lainnya yang bertanya dua pertanyaan yang hampir sama, serupa. Yang pertama, Ustadz izin bertanya, untuk seorang perempuan apabila sudah menikah, bagaimana urutan prioritas antara orang tua, suami, dan anak? Yang kedua, bagaimana cara berbakti kepada ibu? Padahal sering terjadi perbedaan pendapat setelah saya berkeluarga, atau karena akhlak buruk ibu, atau karena orang tua yang masih berlaku syirik. Subhanallah. Taib ahibati fillah. Iya, penting nih kita tahu skala prioritas ya. Siapa yang pertama? Siapa yang kedua? Siapa yang ketiga? Ketika datang seorang kepada Nabi SAW bertanya, ya Rasulullah, man ahakun nas bihusni sahabati? Siapa manusia yang paling berhak mendapatkan pendampinganku, mendapat kebaikanku? Kata Nabi SAW, ibumu. Qultu thumma man? Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Kemudian ibu. Kemudian siapa? Bapakmu. Setelah itu yang dekat sama engkau. Sesuai dengan urutan. Jadi orang yang pertama harus kita berbakti adalah ibu kita, ibu kita, ibu kita, baru bapak. Lalu bagaimana ketika seorang menikah? Nah, ketika seorang wanita menikah, maka kita tahu akad nikah ini adalah akad yang sakral ya. Akad yang Allah menyebutnya wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Istri-istri itu mengambil sebuah perjanjian yang besar. Pada akad nikah ini ada serah terima, ada ijab qabul. Di mana orang tua dari pihak perempuan, walinya menyerahkan anak perempuan itu kepada suaminya. Dan sang suami mengatakan, aku terima. Jadi tidak ada menyerahkan anak laki kepada perempuan, yang ada menyerahkan perempuan kepada anak laki. Disinilah para ulama menjelaskan bahwa tatkala seorang wanita menikah, maka urutannya yang harus dia berbakti lebih dahulu adalah kepada suaminya. Bagaimana Nabi menggambarkan haknya seorang suami. Karena memang orang tuanya sudah menyerahkan. Ada perbedaan anak laki sama anak perempuan. Para orang tua yang punya anak perempuan, dia membesarkan anak perempuan tersebut, ya, sampai mengajarinya, menikahkannya. Anak perempuan itu akan menjadi penyelamat orang tuanya dari api neraka. Anak laki enggak. Kenapa? Karena memang orang tua itu
secara umum kurang mendapatkan kebaktian dari anak perempuannya. Karena anak perempuannya dibawa sama suaminya. Dibawa keluar kota, dibawa kemana, pergi dibawa, keluar dari rumah. Karena dia anak perempuan. Sehingga balasan untuk orang tua yang punya anak perempuan berbeda dengan balasan untuk orang tua yang punya anak laki. Yang punya anak perempuan, anak itu dapat menjadi penyelamat orang tuanya dari api neraka. Maka orang tua jangan pernah mengatakan, Ustaz, anak yang menyekolahkan dia, anak yang membiayai dia. Iya. Balasan anak mana? Nanti. Anak itu akan menyelamatkan orang tua hidayah. Karena setelah menikah, surga dan neraka anak perempuan adalah suaminya. Kalau suaminya mengatakan nggak boleh keluar rumah, nggak boleh keluar rumah. Orang tua telepon, nak engkau ke sini. Aku izin dulu sama suamiku. Iya, seperti itu. Suami mengatakan nggak boleh, nggak berangkat. Orang tua mengatakan, nak engkau setelah menikah kok nggak berbakti lagi. Engkau jadi kurang adabmu. Katakan, ayah engkau yang menikahkan aku sama dia. Engkau nyerahkan aku sama dia. Dan ini konsekuensi sebuah akad. Konsekuensinya ya mau tidak mau, orang pertama adalah suaminya. Bagaimana ketika ada dua pemimpin? Kesian perempuan. Kalau dia, aku harus taat sama ayah, harus taat sama suami. Maka dia akan hidup dalam penderitaan. Dijadikan suaminya adalah yang harus dia taatin terlebih dahulu. Akan tetapi bukan berarti perempuan nggak berbakti sama orang tua. Tetap wajib berbakti sama orang tua. Kebaktian yang penuh dengan batasan. Batasannya apa tadi? Kalau mau ke rumah orang tua, ya aku harus izin sama suami. Tapi kalau dia punya rezeki mau berbagi sama orang tuanya, dia mau telepon sama orang tuanya, insya Allah hal itu bisa dia lakukan tanpa izin suami di sini. Jadi kebaktian-kebaktian yang bisa dilakukan tanpa izin suami, dia harus lakukan hal itu kepada kedua orang tuanya. Suaminya minta dia resign, berhenti kerja, taat sama suami. Orang tua melarang, taat sama suami. Loh gimana? Ini kan anak sekolah karena orang tua, taat sama suami. Kenapa? Orang tua sudah nyerahkan. Mungkin orang tua sakit hati. Ini karena orang tua nggak paham agama. Tapi bagaimana kalau bicara kita berbakti sama orang tua kalau masih ada banyak salah paham ya, ada pemahaman-pemahaman yang berbeda kadang-kadang sama orang tua, ya kita tetap wajib berbakti sama orang tua kita walaupun orang tua kita kafir ya, wajib berbakti. Yang nggak boleh adalah taat kepada orang tua tatkala menyuruh kepada kemaksiatan. Innama ta'atu fil ma'ruf, ketaatan itu dalam kebaikan. Jadi kalau kita punya orang tua yang melakukan perbuatan-perbuatan mungkar, perbuatan-perbuatan syirik, kita tetap wajib berbakti sama orang tua. Yang bentuk kebaktiannya boleh jadi dengan menasehatin orang tua, ya, membimbing orang tua, mendoakan orang tua, sebagaimana yang dilakukan Nabi Ibrahim kepada bapaknya. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah. Kemudian ini ada masih boleh Ustadz untuk pertanyaan lainnya Ustadz? Nah, tafadhol. Dari Dimas, dari ex alumni SMA 5. Ustadz mohon nasihatnya bagaimana cara-cara atau kiat bertaubat, memperbaiki kesalahan semasa muda kita dulu. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya ahibati fillah. Orang tuh kalau nggak belajar, kadangkala dia menganggap amalan dia itu nggak dosa. Biasa ini dan itu. Tapi ketika dia belajar, dia jadi tahu ternyata ini dosa ya, aku nggak tahu kalau itu dosa. Maka kita harus belajar. Dan kemudian kita bertobat atas kesalahan-kesalahan kita. Bagaimana cara kita bertobat? Yang pertama dengan menyesali. Dosa itu ada dua macam. Dosa besar dan dosa kecil. Dosa kecil itu dengan kita beramal soleh, melakukan sholat, insya Allah dihapuskan. Asalkan kita menghindari dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar ini kita perlu tahu mana aja dosa besar. Syirik, ya, membunuh, berzina, kemudian durhaka sama orang tua,
riba, menuduh orang berzina, mencuri adalah dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar itu kita harus bertobat dengan cara menyesali. Yang kedua, meninggalkan dosa itu. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi. Dan memperbanyak amal soleh. Ada satu dosa. Kalau dosa itu berkaitan dengan manusia, Ana dulu kayaknya pernah SMA itu Ustaz makan di kantin gak bayar. Ana pernah dulu waktu SMA, Ana malakin teman-teman Ustaz. Ana pernah bully teman-teman, Ana pernah mencaci maki, Ana pernah ini itu. Ingat, dosa yang dilakukan terhadap manusia, itu syarat tobatnya ada tambahan ekstra. Kalau itu berkaitan dengan harta yang diambil, dibalikin. Kalau berkaitan dengan kehormatan yang kita hinakan orang tersebut, kita minta maaf. Maka mau tidak mau, kita perlu mencari teman-teman. Alhamdulillah dengan adanya media sekarang ya, engkau bisa minta maaf secara umum kepada teman-teman. Mungkin ada fulan yang engkau biasa bully dia, engkau pernah ngambil uangnya dia, pernah malakin dia ini dan itu, perlu kita minta maaf. Karena jangan sampai di hari kiamat nanti kita kehabisan amal soleh kita. Nabi SAW mengatakan, atadruna manil muflis. Kalian tahu nggak sama orang yang bangkrut? Kata para sahabat, al-muflisu fina, kalau orang bangkrut di antara kita adalah man la dirhama lahu wala mata. Orang yang nggak punya uang cash, nggak punya aset, udah bangkrut. Lalu beliau SAW mengatakan, walakinnal muflis min ummati. Tapi orang yang bangkrut di antara umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala sholat, dengan pahala sodakoh, dengan pahala puasa, tapi datang dalam kondisi dia pernah memaki fulan, membuli fulan, menuduh fulan berzina, makan hartanya fulan, mukul fulan, mungkin dia sampai membunuh fulan. Pokoknya dia bawa dosa yang berkaitan dengan manusia. Maka pada hari kiamat orang-orang itu akan datang menuntut keadilan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan hari itu dia nggak punya kesempatan, nggak punya uang wala apa. Maka pahala sholat dia diberikan kepada fulan, kepada orang-orang yang pernah disakiti. Zakatnya diberikan, puasanya. Sampai kalau habis pahala dia yang menuntut masih ada, maka dosa orang-orang itu akan ditimpakan kepada orang ini. Sebagai konsekuensi atas kesalahan yang dia lakukan. Kemudian dilemparkan ke neraka. Jadi tobat, ingat tadi syaratnya, dipenuhin syarat tersebut, lalu perbanyak istighfar ya. Kalau kita ingat dengan dosa kita yang kita hendak bertobat, maka silahkan ditambahin sholat tobat umpamanya, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Dan selama matahari belum terbit dari barat, pintu tobat terbuka. Dan selama nyawa belum sampai ke kerongkongan, pintu tobat masih terbuka. Dan jangan menunda tobat lagi. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, barakallahu fiik, Ustaz. Kemudian ini ada pertanyaan dari Fauzi, Asep, dan sahabat lainnya. Apakah boleh kita mengingat-ingat kebaikan kita terhadap orang lain untuk memohon pertolongan Allah atau keluar dari kesulitan dunia atau masalah ekonomi? Pada kondisi yang dihadapi 2 tahun terakhir ini, niat saya untuk mendekatkan diri, tholabul ilmi, tergeser oleh kebutuhan untuk meniti dan memperbaiki lagi ekonomi. Apakah pendapat kami bahwa ikhtiar untuk mempertahankan diri bergelut dalam mencari nafkah keluarga di tengah kondisi ini lebih utama dibanding menuntut ilmu? Karena waktu yang banyak terambil untuk ikhtiar mencari nafkah. Mohon nasihatnya Ustaz. Allahu Akbar. Ya hibbati fillah. Nabi SAW pernah mengatakan, badiru bil a'mal sab'an. Kalian segera beramal loh sebelum 7 perkara. Segera beramal. Kita tuh nunggu apa sih? Ketika sehat, orang tuh nunggu sakit. Yang kita tunggu itu sakit. Yang kita tunggu itu masa tua. Yang kita tunggu itu miskin. Ada orang-orang yang ketika berduit ini tuh nggak ngaji, nggak belajar. Kemudian datang miskin, lebih sulit lagi dia mau belajar.
Tadi disebutkan bagaimana dengan kondisi seperti Allah sulit, mikirin keluarga ini dan itu. Nah, maka kita disuruh segera beramal, segera bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Terus kalau pertanyaannya tadi, apakah kita boleh mengingat kebaikan kita kepada Allah ya? Artinya kita mengingat pernah berbuat baik kepada fulan, tapi kita baca doa sama Allah, ya Allah aku pernah bantu fulan, ya Allah kalau aku melakukan itu karena ikhlas, ya Allah aku minta dimudahkan urusanku. Ini namanya tawasul dengan amal soleh yang kita lakukan. Kalau memang engkau ikhlas dalam amalan tersebut dan engkau juga serahkan kepada Allah ilmunya, ya Allah kalau aku ikhlas melakukan itu, tolong mudahkan urusanku, itu nggak apa-apa. Karena Nabi SAW pernah menceritakan hal itu, bahwasanya ada 3 orang dalam gua yang mereka bertawasul, mereka tertutup ya di dalam gua tersebut, tertutup oleh batu, kemudian mereka bertawasul dengan amal soleh yang pernah mereka lakukan dan mereka anggap itu yang paling ikhlas mereka melakukannya, paling berat mereka berbuatnya. Silahkan, nggak ada masalah. Yang kedua, kalau bicara mana yang lebih utama, belajar atau memperbaiki urusan ekonomi. Ahibati fillah, kadangkala 2 hal ini bisa jalan bersama. Jadi yang bisa jalan bersama nggak perlu dikalahkan salah satunya. Tapi mungkin volume waktunya yang nggak seperti dulu. Kalau kita belajar umpamanya, anak punya tanggung jawab, Ustaz, anak punya anak punya istri, anak perlu menghidupin mereka. Jadi anak perlu bekerja keras. Ahlan wa sahlan, tafadhol. Tapi sisipkan waktu untuk tetap belajar. Mungkin kalau bicara anak harus ke pondok pesantren nggak bisa. Oke, belajar sekarang bisa via Zoom. Bisa datang ke masjid. Dan terus minta sama Allah jalan keluar. Niatkan untuk belajar. Niatkan dalam hati Allah, nanti kalau sudah urusan yang selesai, aku akan kembali seperti dulu belajar ya. Semoga niat itu dicatat sebagai bentuk dia telah belajar. Artinya orang yang niat beramal baik, maka dicatat buat dia walaupun dia belum mengamalkannya. Hadza wallahu a'lam. Menyambung yang tadi Ustadz, ada juga pertanyaan ketika urusan mencari nafkah, sebagai suami kadang merasa bersalah ketika menitipkan anak kepada kedua orang tua, kakek nenek mereka, karena mungkin orang tuanya keduanya sedang ada urusan mencari nafkah. Meskipun kakek nenek itu suka bilang, gak apa-apa sini titip saja di sini. Ini takut anak-anak malah merepotkan kedua orang tua atau kakek neneknya. Minta nasihatnya Ustaz. Naam, ahibati fillah. Jadi disinilah kita harus apa ya? Harus melihat dengan dalam. Bagaimana Allah Azza wa Jalla mengatur kehidupan ini. Allah jadikan lelaki suami sebagai pemimpin. Allah wajibkan kepada dia untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Sehingga seharusnya yang merawat anak-anak adalah istrinya. Tapi sebagian sibuk cari duit. Suami cari duit, istri cari duit. Boleh istri membantu suami mencari duit, tapi jangan menelantarkan kewajibannya. Kewajibannya apa? Tadi merawat anak, membesarkan anak, mendidik anak. Orang tua kita itu udah capek besarin kita loh. Capek. Jadi kalau dilihat, lebih enak mana ini seorang perempuan, lebih enak mana seorang perempuan bekerja di sebuah instansi dengan menjadi ibu rumah tangga, lebih capek mana, lebih repot mana, lebih menyebalkan mana menjadi ibu rumah tangga. Yang dianggap pekerjaan ini remeh, itu pekerjaan yang besar dan agung serta mulia. Mereka ini yang mempersiapkan masa depan. Maka Anda rasa seorang anak hendaklah melihat, kalau ternyata sang suami enggak, seharusnya anak yang full bekerja, istri bantu tetap di rumah. Karena kesian orang tua kita. Mungkin kakek nenek mau ya, capek mereka.
Kakek nenek itu sesekali lah gendong anaknya, merawat cucunya, itu seneng. Ada kebahagiaan tersendiri. Tapi kalau dititipin full, dari pagi sampai sore, dari pagi sampai malam, kesian. Tapi kalau dikatakan orang tua menerima, ya kalau mereka menerima, ya semoga mereka benar-benar menerima bukan karena terpaksa. Tapi kondisi yang ideal, yang menjadi bentuk kebaktian anak kepada orang tuanya, bagaimana dia menyenangkan kedua orang tuanya tanpa membebani mereka. Tanpa membebani mereka. Cukup engkau yang sudah dibesarkan, engkau yang sudah diajarin, sekarang tugasmu untuk membahagiakan orang tua, bukan malah merepotkan orang tua. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, barakallah Ustaz. Kemudian ada pertanyaan lagi dari saudara kita Arda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan jemaah di kajian malam ini sehat dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Di saat umur mendekati 40 tahun, saya terpaksa melepas karir dan posisi saya karena kerjaan ternyata ada unsur ribanya. Jujur di satu sisi ada kekhawatiran karena hidup saat ini murni dari tabungan sampai dapat kerjaan yang halal. Bagaimana cara menghilangkan kekhawatiran ini dan memperkuat keyakinan saya bahwa pilihan meninggalkan riba ini tepat? Jazakallah khairan. Subhanallah jemaah. Ahibati fillah. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, takdir kita sudah dicatat. Rezeki kita sudah ditetapkan. Sebelum kita lahir, tatkala kita berumur 120 hari, dicatat kembali rezeki dan ajal kita. Ketahuilah engkau gak bakalan mati sampai rezekimu habis. Gak bakalan mati. Jadi kita harus yakin yang memberikan rezeki adalah Allah Azza wa Jalla. Namun ada orang-orang yang takut, khawatir. Akhirnya dia melakukan sesuatu yang Allah murkai. Bagaimana supaya kita lebih yakin dengan kondisi yang seperti sekarang ini? Engkau sudah lama hidup senang. Ya. Dan hijrah itu memerlukan perjuangan. Allah akan mengujimu. Itu sebuah kepastian untuk membuktikan kebenaran hijrahmu, kebenaran taubatmu. Bagaimana para sahabat Nabi, mereka masuk Islam, mereka hijrah ke kota Madinah. Di kota Madinah mereka nggak punya pekerjaan, sebagian tidur di masjid, susah hidup mereka. Tapi mereka tahu bahwasanya dunia ini tempat yang fana. Dia punya keimanan yang lebih baik dari dunia dan isinya. Satu tasbih yang kau baca, lillahi ta'ala, itu lebih baik daripada dunia dan isi. 2 rakaat sebelum subuh yang mungkin sebelum ini kau tidak pernah melaksanakannya, 2 rakaat sebelum subuh, itu lebih baik dari dunia dan isinya. Maka lihat kepada kenikmatan yang lainnya. Kemudian yakin. Yang memberikan rezeki adalah Allah Azza wa Jalla, bukan pekerjaan. Di masa pandemi kemarin ini banyak orang yang di PHK, bukan resign, di PHK. Apakah dengan di PHK semua pada mati? Jutaan manusia di PHK. Apakah kemudian mereka mati karena keluar dari tempat kerja? Enggak. Maka yakin wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit itu rizki kalian dan yang dijanjikan kepada kalian. Maka hendaklah kita kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, memperbanyak istighfar, dan mohon ampun dengan dosa-dosa yang lalu. Mungkin ada banyak makan haram yang telah masuk ke perutnya. Dia perlu bersihkan hal itu. Dan kuatkan keimanan. Ketika badai datang, engkau harus kuat di atas perahu tersebut. Dan yakin badai ini akan berlalu. Tidak dengan mudah orang mengatakan beriman, lalu dibiarkan begitu saja. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Kata Allah, kami benar-benar akan memberikan fitnah, memberikan ujian kepada orang-orang yang sebelum mereka. Sehingga nampak mana yang benar-benar beriman dan mana yang pura-pura beriman. Dan dalam kondisi seperti ini,
engkau perlu kawan-kawan yang menggandengmu. Karena kadangkala ya pikiran-pikiran masa lalu datang, kekhawatiran datang, tapi tatkala ada yang menggandengmu, insya Allah dengan kawanmu engkau akan lebih kuat ya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir, Kang Lukman. Baik, terima kasih Ustaz. Pertanyaan terakhir ini dari Umu Nadia dan Ana Zega. Ini mirip pertanyaannya, jadi kita satukan. Semoga Allah selalu menjaga dan memberkahi Ustadz Syafiq. Amin. Afwan, jujur Ana merasa dikejar-kejar kematian. Jadi, apakah terlalu sering mengingat ke kematian, takut belum selesai, atau masih wajar Ustadz? Kemudian, dan apakah benar ada pertanda beberapa waktu dari Allah bahwa kita sudah mau kembali, atau istilahnya syarat pertanda sebelum kematian? Barakallahu fikum, ahibati fillah. Ya, mengingat kematian itu penting. Bahkan Nabi SAW menyuruh kita sering mengingat kematian. Akthiru dzikra hadhimil ladzat. Perbanyak kalian mengingat pemutus kelezatan. Tapi jangan sampai mengingat kematian itu menjadi was-was, menjadi penyakit. Karena ada orang yang ingat kematian, akhirnya dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dia takut mati, takut ini. Nanti keluar rumah, dia takut gimana kalau aku tabrakan. Bukan seperti itu yang perlu ditakutkan. Yang ditakutkan kalau aku mati, aku belum siap. Sehingga mengingat mati itu mendorong orang ini untuk beramal soleh. Gitu. Jadi kalau mengingat mati itu membuat engkau was-was, menderita, oh ini penyakit. Tapi kalau mengingat mati membuat engkau lebih sering membaca Al-Quranul Karim, kau semakin yakin bahwasanya kematian akan datang kepadaku di atas ranjang. Kematian akan datang kepadaku walaupun aku naik motor, naik mobil, naik pesawat, naik apapun. Tapi kalau waktunya belum tiba, dia tidak akan datang. Bagaimana Khalid bin Walid berperang di medan perang sampai tidak ada satupun di tempat di tubuhnya kecuali ada tebasan pedang atau tusukan tombak, lemparan panah. Tapi dia mati di atas ranjang. Karena kematian sudah ditetapkan. Tugas kita mempersiapkan diri. Maka jangan sampai mengingat mati membuat istri tidak melayani suaminya. Engkau tahu melayani suami termasuk ibadah. Membuat dia tidak mendidik anak-anaknya. Kau seharusnya dengan mengingat mati adalah memperbanyak amal soleh. Adapun pertanyaan yang terakhir berkaitan dengan apakah ada tanda-tandanya kematian. Ada mungkin beberapa riwayat yang disebutkan, tapi lemah semuanya. Kematian tidak ada tandanya. Dia datang tiba-tiba. Berapa banyak orang yang sakit, yang tua renta, yang pikirnya sudah mau mati, ternyata dokternya yang mati duluan. Orang baru tahu dengan tanda-tanda kematian ketika malaikat datang mencabut nyawa dia. Ketika itu dia melihat. Tapi sebelum itu, ya nggak ada yang tahu. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Nggak ada yang tahu di bumi mana orang akan mati. Ada orang yang kadangkala dia aku kepingin yang meninggal di mana ya, di kampungku, aku kepingin meninggal dikuburkan di dekat orang tua aku. Ternyata dia meninggal di Mekah. Dia meninggal di Madinah. Dia meninggal di pesawat dan tidak ada yang tahu dengan jasad dia. Maka tugas kita mempersiapkan diri. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluhu, yang salah dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Jazakumullah khairan. Anda mohon undur diri, Anda kembalikan ke moderator Kang Lukman. Jazakumullah khair. Jazakumullah khairan kepada Pak Ustadz Riza Syafiq Riza Basalamah, hafizahullah ta'ala. Terima kasih pada para panitia dan juga para hadirin yang sudah hadir bergabung pada kajian malam hari ini. Mari kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC mohon maaf bila ada kesalahan, banyak kekurangan, mohon bisa dimaafkan. Demikian mungkin acara kajian untuk malam hari ini. Kajian yang akan datang. Khusus bagi teman-teman yang ingin bergabung di grup kajian, khusus untuk teman-teman yang dulu berdomisili atau SMA di Bandung dan juga angkatan 2001. Jadi kesamaannya adalah ada di wilayah Bandung ketika SMA, kemudian di angkatan 2001. Nanti kita silakan. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.